Indonesia sudah akrab dengan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, mustika, dan lainnya yang dipercaya memiliki kekuatan gaib atau kodam. Meskipun banyak yang mempercayai adanya kekuatan gaib atau kodam pada benda pusaka, tapi kebanyakan pemilik benda pusaka tidak tahu cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan sosok gaib yang ada pada benda pusaka. Hal itu wajar, karena tidak semua orang memiliki kepekaan batin untuk melihat hal-hal gaib. Selain itu, kebanyakan pemilik benda pusaka tidak terlibat langsung dengan proses kepemilikan pusakanya. Kebanyakan orang mendapatkan pusaka dari pemaharan, warisan dari orang tuanya, atau mendapatkannya dari orang lain tanpa melalui kontak batin terlebih dahulu dengan isi atau kodam dari pusakanya. Karena ketidaktahuan itulah, terkadang ada yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan setelah memiliki pusaka. Hal itu bisa disebabkan karena tidak cocokan antara pemilik pusaka dengan pusakanya, atau karena pemilik pusaka tidak tahu cara memperlakukan dan cara merawat pusaka tersebut. Benda-benda pusaka seperti keris dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Jika keris tersebut cocok dengan pemiliknya, maka akan membawa pengaruh baik dalam kehidupan pemiliknya. Dan sebaliknya, jika keris tersebut tidak cocok, maka akan membawa pengaruh buruk pada kehidupan pemiliknya. Misalnya, seseorang yang tadinya penakut, pendiam dan suka mengalah, bisa berubah menjadi pemberani, pemarah, dan mau menang sendiri setelah memiliki keris tertentu. Orang yang semula hidupnya miskin bisa menjadi kaya raya setelah memiliki keris yang cocok dan selaras dengannya. Dan bisa juga sebaliknya, orang yang semula kaya dan selalu beruntung bisa berubah menjadi miskin dan selalu mengalami kesialan setelah memiliki keris yang tidak cocok dengannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita mengetahui dengan persis seluk-beluk benda pusaka yang kita miliki atau yang hendak kita miliki. Untuk mengetahui karakter dan cocok tidaknya sebilah keris, kita bisa meminta bantuan pada orang yang paham tentang benda pusaka, seperti paranormal, empu, atau orang-orang yang benar-benar paham tentang benda pusaka. Tapi cara ini kurang meyakinkan, karena kita tidak mengetahui secara langsung atau tidak berkomunikasi secara langsung dengan sosok gaib benda pusaka yang kita miliki. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang dapat mengetahui apakah benar kekuatan itu ada. Satu-satunya tanda yang dapat kita rasakan akan adanya kekuatan gaib pada benda pusaka adalah adanya tuah atau angsar yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, keris diyakini memiliki daya lindungi atau kekuatan gaib yang dapat membantu pemiliknya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Keris dikatakan sakti apabila keris tersebut tidak suwung atau kosong. Para empu keris akan memasukkan kekuatan gaib pada keris-keris buatannya, terutama keris-keris pusaka yang merupakan pesanan khusus. Berikut ini beberapa cara untuk mengetahui kodam benda pusaka. Yang pertama yaitu di bawah tidur. Buat garis silang di atas tanah dari utara ke selatan dan dari barat ke timur dengan mengucapkan mantra Yahweh. Kemudian keluarkan keris dari sarungnya dengan mengucapkan mantra berikut ini. Iman Sari Sukmo Mulyo, tinampanan Poto Sukmo, tilek erang araning wesi, terputih araning waja. Mari rasa araning cahya, wesi polosani aku njaluk weruh, gelem melu aku apa ora. Kemudian keris diasapi kemenyan madu atau kemenyan jawi dan diberi kembang telon atau kembang tiga rupa dengan mengucapkan mantra. Wesi polosani ditaaturi dahar sego putih gondo arum. Setelah itu keris diletakkan di atas tanah
yang tadi sudah digaris silang dengan arah membujur ke utara, dan tanah tersebut diberi kembang telon. Setelah beberapa saat, keris kembali disarungkan ke dalam warangkanya, dan pada malam harinya, letakkan keris di bawah bantal ketika akan tidur, agar mendapat petunjuk melalui mimpi. Agar lebih aman, sebaiknya keris diikat dengan warangkanya. Cara ini untuk menayuh keris dan tosan aji lainnya. Cara yang kedua yaitu tirakat. Untuk mengetahui isi atau kodam pada benda pusaka, bisa dengan laku atau tirakat, atau juga puasa. Bisa puasa biasa seperti puasa di bulan Ramadan, atau puasa khusus seperti puasa muti yang dilakukan setidaknya selama 3 hari dengan niat untuk mengetahui isi dari benda pusaka yang akan ditayuh. Cara ini bisa dilakukan untuk mengetahui kodam keris atau benda-benda pusaka lainnya. Cara selanjutnya yaitu dengan semedi. Semedi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu kita bisa menayuh keris dengan cara meditasi di ruangan khusus, beralaskan tikar, sucikan diri dan kuatkan niat untuk metsu budi atau mengeluarkan kekuatan batin kita. Untuk melakukan komunikasi gaib dengan kodam keris, tempatkan keris di depan kita, duduk dan menyalakan lilin di sampingnya. Setelah itu, duduk bersila dengan posisi kaki kanan di atas kaki kiri. Padukan kedua telapak tangan tepat di tengah dada. Tataplah nyala api lilin tanpa berkedip, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian pejamkan mata. Dalam keadaan terpejam, maka akan tampak perwujudan sosok gaib yang ada di dalam keris tersebut. Semedi kedua dapat dilakukan dengan cara yaitu duduk bersila untuk semedi atau meditasi untuk mendapatkan ketenangan. Karena energi gaib bersifat halus dan lembut, maka dibutuhkan kelembutan untuk bisa merasakannya. Setelah merasakan ketenangan, kemudian pegang keris dan letakkan di depan wajah kita dengan niat meminta petunjuk kepada Tuhan tentang keris tersebut. Gunakan perasaan untuk mengetahui getaran energi yang ditimbulkan dari keris tersebut. Biasanya energi yang timbul bisa terasa dingin, panas, getaran merambat seperti kesemutan, atau bahkan keris tersebut bisa bergerak-gerak sendiri. Setelah rasakan getaran energi keris tersebut, niatkan di dalam hati untuk melihat wujud dari kodam keris tersebut secara batiniah namun nyata. Setelah melihat sosok kodam keris tersebut, kemudian tanyakan apa yang ingin diketahui tentang keris tersebut, seperti khasiat, cara pengaktifan, dan perawatannya. Biasanya akan ada gambaran yang tercipta, cantik, berkelahi, atau isyarat-isyarat gaib lainnya yang bisa diartikan sendiri maknanya karena sudah terkoneksi secara langsung dengan kodamnya. Cara selanjutnya yang dapat digunakan yaitu menggunakan cermin. Sediakan cermin berukuran sedang, kemudian keluarkan keris dari sarungnya. Letakkan bilah keris di belakang cermin dengan ujungnya menghadap ke depan. Lihat cermin dari depan. Jika keris itu berkodam kuat, maka akan tampak sosok gaib yang merupakan perwujudan dari kodam keris tersebut, dan bisa dilihat secara kasat mata. Meskipun keris tersebut diletakkan di belakang cermin yang biasanya tertutup kertas, cara ini dapat mengetahui kodam keris dan tosan aji lainnya. Cara selanjutnya yaitu memanfaatkan hewan. Cara menayuh keris berikutnya yaitu dengan memanfaatkan insting hewan. Hewan yang paling peka terhadap keberadaan makhluk gaib adalah ayam, terutama ayam yang memiliki anak.
induk ayam terhadap ancaman dan ketika ada yang sesuatu yang dianggap mengancam keselamatan anak-anaknya, maka induk ayam akan langsung bereaksi. Caranya sangat mudah. Carilah ayam yang sedang mencari makan bersama anak-anaknya. Kemudian letakkan keris di dekatnya. Jika ayam tersebut tidak bereaksi atau justru marah mengejar kita karena mendekatinya, berarti keris tersebut kosong. Tapi jika induk ayam lari tunggang-langgang atau terdiam kemudian berbunyi kruk 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 lalu pergi, berarti keris tersebut ada isinya. Reaksi ayam yang lari atau bersuara kruk kruk merupakan pertanda hadirnya sosok gaib yang tidak sama dengan manusia. Cara lainnya dengan meletakkan keris di sebuah wadah atau papan dan di sekitarnya ditaburkan beras, jagung, atau makanan yang disukai hewan lainnya. Hewan yang bisa dipancing untuk mendeteksi keberadaan kodam keris adalah ayam, burung, kucing, dan anjing. Letakkan keris di atas wadah atau papan di dekat hewan yang akan dipancing dengan makanan. Kemudian tunggu reaksinya. Jika hewan mendekat dan memakan makanan yang ada di dekat keris, berarti keris tersebut kosong. Tapi jika hewan yang dipancing bereaksi seperti takut dan tidak berani mendekat, lalu pergi menjauh, berarti keris tersebut ada isi atau kodamnya. Dan jika anjing atau kucing bereaksi seperti akan merekam, berarti keris tersebut masih ada kodamnya, tapi kekuatannya sudah lemah. Dan jika anjing atau kucing lari tunggang-langgang, ketakutan, berarti kekuatan kodam keris tersebut masih kuat. Cara-cara di atas juga bisa digunakan untuk menayuh benda-benda pusaka lainnya, seperti mustika, batu akik, tombak, kujang, pedang, dan benda-benda pusaka lainnya. Sekian sedikit informasi tentang cara mengetahui kodam pada benda pusaka yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sugeng Rahayu.